Perkenalkan, kami dari kelompok 2A akan menampilkan video student project mengenai komunikasi, informasi, dan edukasi cara penggunaan tablet sublingual pada pasien penderita angina pectoris atau yang biasa disebut dengan nyeri dada. Untuk kasus sebagai berikut. Pak Budi mengalami nyeri dada angina pectoris. Dokternya meresepkan tablet nitrogliserin sublingual. Namun, Pak Budi belum pernah menggunakan tablet sublingual. Mahasiswa akan memerangkan apoteker yang memberikan KIE mengenai cara meletakkan tablet di bawah lidah dan tidak ditelan, kapan harus digunakan, efek samping, dan apa yang harus dilakukan jika nyeri tidak hilang. Tablet sublingual merupakan sediaan obat yang digunakan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah dan bukan dengan cara ditelan. Cara ini memungkinkan tablet dapat diserap lebih cepat ke pembuluh darah di bawah lidah. Tablet sublingual ini sangat penting dikonsumsi pada saat darurat, terutama pada pasien penderita angina pectoris atau nyeri dada. Karena cara penggunaan yang berbeda dari sediaan oral lainnya, maka sangat penting pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi dari apoteker kepada pasien tentang tablet sublingual ini. Dengan KIE yang tepat, Pak Budi khususnya pada kasus dapat dengan tepat memahami bagaimana cara penggunaan tablet sublingual, kapan harus menggunakan tablet sublingual, dan apa yang harus dilakukan apabila nyeri tidak kunjung membaik. Maka dari itu, mari simak kelompok kami 2A tentang komunikasi, informasi, dan edukasi penggunaan tablet sublingual pada pasien penderita angina pectoris atau nyeri dada sebagai berikut. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Ayah, ayah kenapa? Kumat lagi ya? Kayaknya kita harus segera ke rumah sakit deh ya. Yuk, kita ke bawah dulu ya. Ya, hati-hati ya. Silakan duduk, Bapak. Ya, terima kasih dok. Baik, Pak Budiman. Dari keluhan yang Bapak alami, saya resepkan nitrogliserin sublingual ya. Ini digunakan ketika Bapak mengalami serangan nyeri dada mendadak. Cara pakainya gimana ya dok? Nah, untuk cara pakainya nanti silakan Bapak datang ke apotek. Di sana akan ada apoteker yang menjelaskan bagaimana cara penggunaannya, waktu penggunaan, serta efek samping yang mungkin nanti Bapak alami. Jika ada yang belum jelas, silakan Bapak tanyakan ke apoteker yang langsung. Berarti saya antar ayah ke apotek ya, Dok? Betul sekali, Dik. Penting sekali untuk anggota keluarga ikut membantu dan menemani agar nantinya bisa dibantu kalau ada sesuatu yang diperlukan. Baik, Dok. Baik dok, kalau gitu saya pamit dulu dok ya. Sama-sama, ini resepnya ya. Silakan diberi obatnya. Saya selalu, Bapak. Oke, baik, masih banyak dok. Makasih, Dok. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pagi, Kak. Saya mau nebus resep buat ayah saya. Tadi dari dokter nyari dadanya kamu, Kak. Oke, baik. Ini resep nitrogliserin sublingualnya ya. Karena kita butuh pemakaian yang tepat waktu, jadi saya sarankan untuk konseling ke apoteker. Di sana ada apoteker yang bisa menjelaskan secara cepat untuk pemakaiannya, penggunaannya, serta efek sampingnya. Wah, boleh juga. Kebetulan ayah belum pernah pakai. Saya belum tahu cara pakai. Nah, di sana bisa menjelaskan cara pakainya secara lengkap. Jika salah, dia akan kurang efektif dan berisiko. Oke, Kak. Baik, saya antar terlebih dahulu ke ruangan konselnya karena di sana udah ada apoteker yang bisa menjelaskan secara langsung. Mari, Kak. Ini ruangan konselnya, silakan masuk, Kak. Baik, silakan duduk. Makasih bu. Permisi Bu Fiona, ini resep dari Pak Budiman. Baik, terima kasih ya, Mawar. Selamat pagi, Bapak dan Adik. Perkenalkan, saya apoteker Fiona, apoteker yang bertugas di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Kak. Jadi, kami mau menebus resep dari dokter untuk ayah saya, Kak.
Baik, ini saya konfirmasi terlebih dahulu ya, apa benar ini dengan Bapak Budiman Santoso dengan usia 58 tahun? Benar, saya sendiri, Bu. Baik, hari ini saya bisa bantu untuk menjelaskan cara penggunaan obatnya, seperti anjuran dari dokter. Apakah saya boleh minta waktu sekitar 5 menit, Bapak? Bisa, Bu. Bisa Kak, boleh saya ikut dengerin biar nanti siapa tahu bisa bantu Bapak kalau perlu bantuan. Boleh banget, Dek. Nanti juga ketika Bapaknya ada serangan mendadak, Adek kan bisa bantu juga untuk obatnya. Baik, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang obatnya, boleh saya tahu apakah Bapak sedang mempunyai penyakit lain? Untuk penyakit saya ada darah tinggi, Bu. Baik, untuk alergi obat apakah Bapak ada? Untuk alergi obat saya tidak ada. Baik, apakah Bapak ini merupakan perokok aktif ya? Perokok aktif saya enggak sih, Bu. Waktu masih muda saya masih rokok, tapi sekarang udah enggak. Iya Kak, semenjak ayah sakit pertama kali, ayah udah nggak merokok lagi. Baik, udah bagus ya keputusannya Pak untuk berhenti merokok. Lalu untuk gejala saat ini kan nyeri dada ya Pak, itu seperti apa ya nyerinya? Nyerinya sendiri saya kayak sesek gitu, lalu kayak di leher saya kayak ada ditekan-tekan gitu juga. Kayak tekan-tekan ya. Tadi kan dibilang ada obat, mengonsumsi obat darah tinggi. Selain itu ada konsumsi obat lain? Untuk konsumsi obat lain tidak ada, Bu. Baik, tadi saya sudah banyak bertanya terkait alergi, selain itu juga ada penyakit. Selanjutnya saya sudah bisa menjelaskan mengenai cara penggunaan obat secara pada resep ya Bapak. Baik Bapak, jadi obat yang Bapak dapatkan dari dokter itu namanya nitroglycerin sublingual. Sublingual itu artinya di bawah lidah. Untuk tabletnya ini ada 10 buah, itu berwarna putih dan kecil-kecil. Untuk penggunaannya digunakan atau diminum pada saat serangan mendadak saja ya Pak. Berarti minumnya ini nggak setiap hari ya, Bu? Betul sekali Pak, jadi hanya diminum pada saat serangan mendadak dan juga tidak boleh rutin ya Pak. Untuk cara penggunaannya itu sendiri, Bapak bisa angkat lidah sedikit, masukkan tabletnya, jangan ditelan, jangan dikunyah, biarkan hingga larut sendiri ya Pak. Berarti nanti ayah saya pas konsumsi obatnya nggak boleh ditelan langsung gitu ya Kak? Benar sekali Dek, karena kalau ditelan langsung, itu obatnya akan hancur di lambung. Jadi kerja obatnya nggak maksimal. Kalau rasa sakitnya itu masih gimana ya, Bu? Kalau rasa sakitnya masih setelah 5 menit, Bapak bisa tambah 1 tablet lagi, tapi maksimal 3 tablet. Dan ketika sudah habis 3 tablet tersebut, dengan setiap jeda tabletnya itu selama 5 menit, Bapak bisa langsung ke rumah sakit tanpa menunggu ya Pak, bisa diantar oleh keluarganya ataupun sama tetangga. Kalau misalnya ayah saya kayak ngerasa lemes gitu Kak, sama pusing itu gimana dong Kak? Nah, itu merupakan salah satu efek sampingnya ya Dek. Jadi kalau misalnya bapaknya lemas, pusing, itu bisa langsung didudukkan atau dibaringkan agar tidak jatuh ya. Oke Kak. Berarti obatnya ini saya harus bawa kemana-mana ya, Bu? Benar sekali Pak, jadi dibawa kemana-mana agar nanti serangan mendadak Bapak langsung minum obatnya. Dan juga jangan lupa disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan juga bebas dari cahaya matahari. Perhatikan juga tanggal kadaluarsanya Pak, jangan sampai lewat ya. Baik Pak, agar saya yakin bahwa Bapak memahami semua informasi yang telah saya berikan, boleh diulangi kembali tentang cara penggunaan obatnya? Baik, Bu. Jadi 1 tablet yang saya minum terlebih dahulu jika nyeri dada. Lalu itu minumnya di bawah lidah. Lalu tunggu hingga larut. Jika masih sesak selama 5 menit, saya tambah lagi tabletnya. Itu maksimal 3. Habis itu, jika masih sakit, saya ke dokter nih, Bu. Ya benar, dan tambahan lagi ya Pak, ketika ditaruh di bawah lidah, jangan ditelan ataupun jangan dikunyah. Baik, untuk konsumsi obat tadi, Bapak juga harus menjaga pola makan ya Pak, seperti jangan makan makanan tinggi lemak dan kolesterol. Selain itu juga kurangi makanan berminyak dan juga rutin mengonsumsi makanan seperti buah dan sayur Pak. Oh gitu ya, Bu. Tapi biasanya saya kan suka nonton bola nih, Bu. Dan biasanya tuh malam terus saya suka nyemil-nyemil gitu. Apalagi kayak nyemil gorengan kayak pisang goreng. Kalau nyemil pisang goreng itu boleh nggak, Bu? Untuk pisang goreng lebih baik dikurangi ya Bapak, karena kan pisang goreng itu digoreng dengan minyak yang banyak ya Pak. Itu bisa memicu kolesterol, yang juga dapat memicu dada sesak ini Bapak.
Dan untuk bergadang, sebaiknya jangan setiap hari ya Bapak. Jika tidak ada pekerjaan penting atau hal yang harus diselesaikan pada saat malam itu, sebaiknya Bapak tidur yang cukup. Baik Bapak, boleh tangan-tanganin terlebih dahulu terkait dokumentasi konselingnya. Untuk selanjutnya udah bisa kita masuk ke pembayaran obatnya ya. Untuk Mawar bisa diambilkan obatnya? Baik Ibu. Baik Bapak, jadi ini obatnya ya. Saya masukkan ini. Untuk pembayarannya bisa diurus sama. Untuk pembayarannya mau net atau cash? Ada. Baik, bentar ya Kak. Di sini saya tuliskan terkait penggunaannya tadi agar memudahkan Bapak, yaitu 5 menit dan diulang 3 kali. Sudah ya Kak? Terima kasih. Ini saya bungkus ya. Ini ya Bapak. Terima kasih banyak Bu Semoga ya. lekas sembuh ya, dan terima kasih sudah mau mengikuti konseling pada hari ini. Terima kasih banyak Bu. Ya, selamat pagi. Pagi.